Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali kita akan kembali mengenai video dari Pil Pahit yang berjudul ketika pertanyaan yang sama dibalik. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Sebentar teman-teman, saya kunci. Aduh, nasi goreng kunci dulu. Saya kunci statement kamu bahwa kalau seseorang tidak pernah mengaku bahwa seseorang itu A, berarti seseorang itu bukan A, betul? Harus tegas Pak, bukan A. Kita katanya harus tegas. Ini Tuhan loh ya. Yes, Oke, baik. Kalau seseorang tidak pernah mengaku bahwa dirinya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Bukan, ya. Oke, kalau seseorang tidak pernah mengaku bahwa dirinya Nabi, berarti dia bukan Nabi, betul? Begini ya, kita bukan begitu logikanya. Bukan ketika seseorang itu tidak mengaku dia Nabi, berarti bukan Nabi, atau bukan. Ini bukan gitu kalimat atau logikanya. Jadi begini guys ya. Yang benar adalah gini ya, Anda harus ngerti mindset ini ya. Kita tuh perlu tahu informasi tentang orang itu dari orang itu sendiri. Itu harus diketahui. Siapa dia? Apalagi ini adalah orang tertinggi. Ingat, Muhammad, Yesus itulah orang tertinggi dalam artian dia adalah mereka adalah utusan. Di atas mereka nggak ada lagi. Ingat nggak? Di atas mereka langsung Tuhan. Jadi Tuhan mengutus mereka, artinya mereka itu adalah di bawah Tuhan. Mereka ini orang tertinggi. Sehingga mereka lah yang layak memberikan informasi siapa diri mereka, bukan orang lain. Paham ya lagi pikirnya? Jadi sebagai utusan, mereka tuh wajib untuk menyampaikan memberitahu siapa diri mereka. Itu loh logika pikirnya. Anda bayangkan kalau mereka tidak menyampaikan informasi tentang siapa diri mereka, itu bahaya. Makanya itu nggak mungkin terjadi. Mereka tentu akan menyampaikan informasi siapa diri mereka, ya, dan itulah kita pakai sebagai acuan referensi untuk mengatakan siapa mereka. Simpel itu guys. Ini adalah mindset yang tidak dipahami oleh orang ini. Ini kalimatnya bukan, logiknya bukan kalau orang ini tidak pernah mengklaim sebagai Tuhan berarti bukan Tuhan, atau orang ini tidak pernah mengklaim sebagai Nabi bukan Nabi. Bukan begitu logikanya ya. Jadi kita tuh kadang gini, contoh, saya diutus oleh, misalnya saya nggak bisa pergi ke suatu urusan bisnis atau ke bank untuk ada kepentingan di sana. Misalnya kayak saya punya kepentingan di suatu urusan, saya nggak bisa pergi, saya utus orang. Nah, utusan saya ini sebagai utusan, dia harus ngomong loh siapa dirinya. Kalau tidak, yang tempat dia utus nggak tahu siapa dia. Coba damaikan, tiba-tiba nonong nih utusan saya utus nih orang kan. Kamu pergi ke sana ya, ke tempat itu. Saya nggak bisa hadir nih, kamu mewakili saya. Datang sana, datang dia nyelonong. Tiba-tiba dia nggak ngomong apa-apa, langsung tanda tangan, langsung ini itu. Orang bingung, kan nggak mungkin guys. Pasti minimal dia ngomong, selamat siang Pak, saya adalah utusan yang mewakili Pak Bobby. Karena nggak bisa hadir, saya adalah utusannya. Saya bukan pemilik rekening ini, atau saya bukan pemilik perusahaan itu. Yang pemiliknya adalah Pak Bobby. Pemilik rekening dan pemilik perusahaan itu adalah Pak Bobby. Saya hanya mewakili. Harus begitu. Sehingga orang yang di tempat itu tahu kalau dia ini sebenarnya ada utusan. Atau ketika saya datang ke sana, ya kan? Kan nggak semua orang tahu itu. Kan nggak semua orang tahu bahwa saya pemilik. Ya. Kalau semua orang nggak tahu saya pemilik, saya akan sampaikan bahwa saya adalah pemilik tempat ini. Kalau pemilik bisnis ini. Nah, kalau orang sudah tahu itu saya pemilik, pastilah saya memperkenalkan diri sebelumnya. Paham ya? Nggak mungkin saya tidak memperkenalkan diri, gitu loh. Pasti saya akan memperkenalkan diri sebelumnya, gitu, untuk memberitahu mereka. Nah, apa jadinya kalau saya tidak memperkenalkan diri? Mereka nggak tahu. Mereka akan anggap remeh saya. Paham ya? Gini, saya pernah waktu itu di tempat kerja saya lama, itu saya menghandle di hotel ya, tamu yang hendak melihat ruangan. Saya nggak tahu itu pemilik hotel, saya nggak tahu. Atau keluarga pemilik hotel, saya nggak tahu. Mereka tuh lihat saya layani sebagai tamu guys. Saya melayani dengan baik, servis dengan baik, karena tamu gitu kan.
Tapi saya melayani sebagai tamu, bukan sebagai pemilik. Jadi kan Anda ngerti lah bedanya antara melayani tamu dengan melayani pemilik, beda. Kalau melayani tamu itu adalah lebih kepada servis. Kalau melayani pemilik adalah lebih pada hormat. Kalau ada orang servis, pasti ngerti lah yang saya sampaikan ini. Nah, jadi sikap saya itu adalah sikap sebagai seorang marketing atau salesman yang jualan kepada seorang tamu, nasabah hotel itu kan, tamu hotel. Nah, sebelum ada yang memberitahu saya bahwa waktu itu Bob, perkenalkan ya, ini adalah keluarga pemilik dari hotel ini. Nah, sikap saya langsung berubah. Dari sikap melayani sebagai tamu, saya di sikap hormat. Memposisikan mereka sebagai pemilik. Itu sikap yang berbeda, guys. Nah, itu terjadi setelah ada informasi. Informasi itu penting. Ini nggak mungkin seorang utusan Tuhan yang dia di bawah Tuhan itu tidak menyampaikan apa-apa tentang dirinya, itu nggak mungkin, mustahil, guys. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Yesus itu menyampaikan apa ada diri sebagai dirinya, gitu. Jadi kalau dia tidak pernah menyampaikan apa ada yang dalam dirinya, kita nggak boleh melakukan itu. Apalagi Yesus pernah ngomong gini ya. Bagi seorang nabi yang berani mengatakan apa yang tidak pernah aku katakan, untuk mereka katakan atau ajarkan untuk perintahkan untuk ajarkan kepadamu yang tidak pernah aku perintahkan untuk ajarkan, maka nabi itu harus mati. Artinya Yesus mewanti-wanti bahwa tidak boleh ada orang-orang yang mengatakan atau mengajarkan apa yang tidak pernah dia katakan. Kalau tidak, nabi itu harus mati. Makanya jangan aneh melihat kematian dari orang-orang yang berani melakukan itu. Coba lihat kematian yang mereka sebut martir, itu bukan martir, guys, ya. Mereka matinya ada yang salib terbalik, ada yang diserek kuda dan segala macam. Itu adalah kematian yang diancam Yesus, bahwa mereka ini berani mengatakan apa tidak pernah Yesus katakan. Dan itu adalah levelnya haruslah mereka tuh klaim sebagai nabi. Mereka kan klaim sebagai rasul. Nah, nabi itu kan levelnya selevel dengan rasul, guys. Ya. Nabi rasul adalah utusan Tuhan. Jadi kenapa tidak menimpa orang-orang lain? Karena mereka tidak mengakui diri mereka sebagai nabi atau rasul. Jadi mereka itu pertama harus mereka berani mengatakan apa yang tidak pernah Yesus katakan atau perintahkan untuk ajarkan katakan padanya. Lalu mereka ini harus mengaku sebagai levelnya rasul atau nabi. Nah, itu terjadi pada orang-orang ini. Ada mati salib terbalik. Karena ancaman Yesus itu nyata, kejadian. Ya, kejadian nyata. Makanya jangan coba-coba, karena Yesus sudah pernah mengancam. Ini mereka itu bukan martir, mereka ngaku sebagai martir, bukan. Ya. Karena Yesus juga pernah berkata gini ya, waspada terhadap nabi palsu. Mereka datang kepadamu seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Jadi mereka ini menyamar seperti domba, pura-pura sebagai pengikut Yesus. Padahal mereka adalah serigala buas, guys. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi nggak boleh kita tuh juga Yesus pernah mengatakan bahwa kita juga pernah ada ayat berbunyi bahwa orang-orang yang menyemburkan kebohongan akan binasa. Nah, itulah ya. Binasa, guys. Binasa sini tentu bukan dengan cara yang normal. Tentu dengan cara yang sangat merendahkan lah gitu, seperti kan merendahkan, guys. Mungkin mereka anggap kalau salib itu adalah mulia, tapi ini dibalik salibnya, guys. Juga di serek kuda itu kan sangat merendahkan sekali, guys, sangat hina kematian seperti itu, gitu kan. Intinya adalah ini yang sudah Yesus wanti-wanti. Jangan apabila seorang nabi berani mengatakan apa yang pernah aku katakan, atau berani untuk mengajarkan apa yang pernah aku perintahkan untuk katakan atau ajarkan padanya, maka nabi itu harus mati. Nah, ini hati-hati kita terhadap itu. Makanya logiknya adalah bukan kalau tidak ada kalau orang itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan atau nabi, berarti dia bukan Tuhan atau nabi, bukan gitu logikanya. Ya, sekali lagi. Tapi logikanya adalah orang itu harus dan wajib dan pasti menyampaikan siapa dirinya untuk kita tahu, ya, karena dia adalah utusan Tuhan. Apalagi utusan Tuhan, gitu loh, guys. Logika berikutnya kan. Betul? Betul nggak? Betul nggak? Jawab dia, jawab dia. Sudah. Betul nggak? Sebentar teman-teman. Betul nggak? Betul.
Betul. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Di mana di dalam ayat Quran Muhammad bilang bahwa saya nabi? Coba mana? Nggak ada, Pak. Ya sudah, berarti Muhammad bukan nabi. Oh. Selama ini kenapa kau fitnah dia jadi nabi? Enggak, sebentar. Kenapa kau Bukan begini, Pak. Sebentar. Kenapa kau fitnah? Sebentar. Kenapa kau fitnah dia jadi nabi? Enggak, sebentar. Kenapa kau fitnah dia jadi nabi? Padahal dia nggak pernah ngaku kalau dia nabi ya. Salah saya, pertanyaannya nggak salah. Kok salah? Mencret biar dokter kok Gini loh, Bang. mencret nih. Kok salah? Gini loh. Dia bisa, Kan boleh. Gini, Dia boleh. gini kamu jawab dulu. Enggak, kamu jawab dulu. Jawab. Iya, sekarang Dia saya boleh. tanya sama kamu. Kenapa kamu memfitnah Muhammad menjadi nabi padahal dia tidak pernah mengaku kalau dirinya nabi? Jadi kalau mau lihat pengakuan Nabi Muhammad bahwa dia nabi itu bisa dibaca di hadis ya. Kita akan bacakan ya. Ini kan berarti dia kan mengatakan bahwa ada nggak klaim Nabi Muhammad nabi? Ada. Ya. Nabi Muhammad itu menginformasikan bahwa dia nabi. Sehingga dengan informasi itu kita mengatakan dia nabi. Jadi sesuai informasi. Ya, ini di hadis yang bisa baca dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Ya. Dari Tirmizi, kitab Urroya, bab Zahab Nubuwa, Musnad Ahmad, Marwiyat Anas bin Malik. Lalu ada lagi hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim saat Rasul merasakan haji wada atau perpisahan. Wahai manusia, ya, Muhammad berkata, wahai manusia, tidak ada nabi atau rasul yang akan datang sesudahku, dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Karena itu, wahai manusia, berpikirlah dengan baik dan pahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Ini maksudnya adalah agama baru yang lainnya adalah agama yang dari Tuhan ya. Tuhan tidak akan melahirkan agama baru kecuali agama buatan manusia. Itu akan lahir, gitu kan. Nah. Aku tinggalkan dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah adalah hadis. Contoh-contoh dariku, itu hadis juga. Dan jika kamu ikuti keduanya, kamu tidak akan pernah sesat. Abu Daud dan yang lain dalam hadis Taubah Al-Tawil bersabda Nabi Muhammad SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga beberapa kelompok dari umatku mengikuti kaum musyrikin dan hingga mereka menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta. Semuanya mengaku bahwa ia adalah seorang nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku, gitu guys. Ini kalau Nabi berkata bahwa ada 30 orang pendusta yang mengaku bahwa nabi, itu berarti termasuk nabi-nabi yang kita tahu lah, banyak mengaku nabi kan. Itu 30 jumlah orangnya guys, gitu. Ya. Jadi ini adalah bukti bahwa memang kita tidak menemukan di Quran, tapi ditemukan di hadis. Ingat ya, Quran dan hadis itu adalah sama-sama perkataan Nabi, ya, yang dia tuh mendapatkan wahyu dari Tuhan. Jadi intinya adalah ada klaim Nabi, ada informasi dari Nabi. Ini beda dengan Yesus yang tidak pernah ada informasi dari dirinya bahwa dia Tuhan. Dan kalau Anda baca Quran, ada informasi dari Isa atau Yesus bahwa Muhammad adalah Nabi, guys. Jadi lengkap sudah klaimnya. Ya. Ini beda dengan Yesus yang tidak pernah mengklaim atau menginformasikan atau mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Jadi bukan Yesus sama seperti Muhammad, dia ada mengakui sebagai nabi utusan. Ya. Maka kita harus informasi itu yang kita pakai. Jangan Anda pakai informasi yang tidak pernah dia sampaikan gitu, guys. Itu loh gue pikirnya. Gimana? Kenapa 170 orang nonton mencret lu. Kenapa kamu memfitnah Muhammad sebagai nabi padahal dia tidak pernah? Oke, tunjukkan kalau dia mengaku dirinya nabi dalam Quran. Boleh, gini. Tunjukkan. Jadi kita tuh bukan melihat Quran atau bukan Quran, tapi statement dari nabi, dari orang tersebut.
Itu yang penting. Ya, ini statement itu bisa didapatkan dari mana saja. Ya, ngerti nggak misalnya? Misal gini, sepanjang hidup saya, itu saya akan informasikan siapa diri saya di momen-momen tertentu. Ini nggak mesti di dalam buku biografi saya. Kan ada tuh, misalnya, anggaplah kitab suci itu sama seperti buku biografi tentang saya. Di situ, buku biografi itu saya tidak pernah memperkenalkan diri saya sebagai siapa. Karena orang sudah tahu siapa saya, misalnya gitu kan. Atau yang memperkenalkan diri saya itu orang lain. Misal penulis memperkenalkan diri saya bahwa Bobby adalah seorang ini gitu kan. Bukan dia sedang mengutip kata-kata saya bahwa saya adalah ini, tapi dia yang memperkenalkan diri saya sebagai itu. Nah, tidak ada di buku biografi saya statement bahwa saya adalah ini itu. Keterangan tentang diri saya nggak ada. Tapi yang memperkenalkan saya adalah si penulis. Nah, kita bisa mengatakan bahwa oh dia di buku itu nggak ada tuh. Kita lihat adalah keseluruhan. Di kapan saja ada momen ketika saya mengatakan diri saya siapa itu. Nah, di momen itu jadi klaim itu lihat sepanjang kehidupan seseorang. Jadi di momen itu kapan dia tuh menginformasikan bahwa dia adalah nabi. Nah, itu adanya di hadis. Jadi informasi tentang seseorang itu seperti contoh Nabi Muhammad atau Yesus itu adalah informasi yang tidak mesti ada di kitab suci. Itu harus dipahami guys ya. Yang penting selama dia pernah menginformasikan siapa dirinya sudah selesai. Itu valid. Ya. Meskipun tidak dimasukkan di kitab suci, ya, tapi maksudnya kepada hadis. Ya, yaitu sunnah itu guys. Itu sebab logikanya. Jadi dia harus mengerti bahwa kitab suci itu adalah bukan buku pengakuan, bukan. Kitab suci adalah 100% firman Tuhan. Jadi Anda nggak bisa menuntut bahwa oh pengakuan seorang nabi itu ya dari dia tuh harus ada di kitab suci firman Tuhan. Enggak, itu firman Tuhan beda. Kitab suci 100% firman Tuhan. Untuk kesaksian manusia itu kan, jadi kan itu tuh kan kalau nabi informasikan bahwa dia adalah nabi itu kan termasuk kesaksian manusia. Itu harusnya adanya di luar kitab suci. Itu yang dinamakan sunnah atau hadis guys. Sama kayak gini, Yesus menginformasikan bahwa dia adalah nabi. Ya, itu Yesus harusnya nggak boleh dimasukkan ke dalam Alkitab, kitab suci. Kenapa? Karena itulah kesaksian dari penulis Alkitab. Dia mensyaratkan bahwa Yesus berkata seperti ini. Itu kan nggak boleh, harusnya di luar itu. Ya, paham nggak pikirnya? Jadi apa ya? Gini misalnya gini, ada seorang utusan Tuhan nabi, dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, itulah yang kita catat. Ini kita tidak mengatakan bahwa orang ini berkata gini-gini, nggak boleh. Yang harusnya kita hanya mengutip apa yang diucapkannya. Misalnya Tuhan berkata bahwa aku telah mengambil nikmat dari bangsa Israel. Nah, itu dicatat selesai guys. Aku telah mencabut nikmat dari bangsa Israel. Itu harus dicatat. Gak boleh mengatakan bahwa orang ini berkata bahwa Tuhan telah mencabut, enggak gitu. Itu namanya kesaksian manusia. Nah, itu harus dipahami. Jadi belajar membedakan antara kesaksian manusia dengan firman Tuhan. Ayatnya dulu. Iya, sebentar. Saya kami nggak mau narasi. Data. Biar saya buka ayatnya. Data bukan congor, data. Oh iya, congor ancuk ente yang banyak. Urat malu udah putus begini nih, 170 orang yang nonton nih. Jadi intinya adalah pengakuan itu datang dari orang tersebut dan itu tidak harus ada di kitab suci, di Quran. Ya. Jadi sepanjang hidupnya ada informasi dari orang itu yang penting. Ya. Apakah informasi itu dimasukkan dalam kitab suci atau bukan itu poinnya. Jadi untuk tahu siapa saya, ya harus ada informasi dari saya untuk orang-orang yang belum tahu. Saya harus memperkenalkan diri kan, karena orang nggak kenal. Saya datang ke suatu komunitas, ya, saya harus memperkenalkan diri. Saya adalah ini itu gitu kan. Anda saja belajar ke sekolah itu, atau ke tempat kerja itu ada perkenalan diri. Ayo silakan perkenalkan diri Anda siapa. Saya adalah ini. Saya begini kan gitu. Ya kan?
Nah itu tidak mesti harus ada di buku biografi saya kah atau apapun itu. Tapi sepanjang hidup kalau ada orang tuh memperkenalkan dirinya sebagai siapa, itu yang kita pakai datanya guys. Itu harus dipahami ya. Malu Pak, saya mempercayai. Iya, orang malu udah putus ya nggak malu lah. Kalau udah nggak tahu malu mah beda emang. Oke, Cikal silakan bantu, Cikal silakan bantu. Mana ayatnya? Ini kita nonton ini aja lucu-lucuan aja ya. Karena faktanya sepanjang hidupnya Nabi Muhammad itu pernah beberapa kali menginformasikan bahwa dirinya adalah nabi. Dan Yesus juga pernah menginformasikan bahwa dia nabi sepanjang hidupnya. Tapi di antara kedua-duanya tidak pernah menginformasikan bahwa mereka adalah Tuhan. Di apapun kesempatannya tidak pernah. Jadi Yesus dan Nabi Muhammad itu sama-sama pernah menginformasikan bahwa mereka adalah nabi dan utusan. Dan mereka juga sama-sama tidak pernah menginformasikan bahwa diri mereka adalah Tuhan. Tapi anehnya teman-teman kita Kristiani ya mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Itu aneh sekali. Itu logika berpikirnya guys ya. Jadi nggak muluk-muluk seperti yang disampaikan dia tadi itu. Kalau seorang yang tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah sesuatu, berarti dia bukan sesuatu itu. Bukan begitu logika berpikirnya, ya kan? Saya kasih kamu duit, saya transfer kamu duit sekarang juga. Kalau kamu bisa tunjuk di dalam Al-Quran Muhammad berkata, saya Muhammad, saya adalah Nabi. Tunjukkan. Saya akan bantah aja dengan begini ya, bantahan sederhana ya, rumusnya gini, saya terangkan ya, biar paham orang ini dan kita semua paham. Jadi ini saya ajarkan agar kita ini cerdas untuk melawan trik-trik gimmick seperti ini. Ini kan gimmick guys, ya. Kalimat itu adalah gimmick. Ini gini. Pertama kita terangkan dulu bahwa yang penting itulah pengakuan informasi dari orang itu. Gak penting apakah itu masuk Quran atau hadis. Gak penting. Karena ini adalah informasi yang bisa sampaikan dia pada momen apapun itu. Ya. Ya, karena kita kan membutuhkan hanya pengakuan dari orang itu. Nah, itu bisa adanya di hadis. Selesai sudah. Kalau dia ngotot bahwa harus di Quran, oh nggak gitu logikanya. Quran itu berisi firman Tuhan 100%. Masa pengakuan Nabi ada samakan dengan firman Tuhan? Ini Nabi loh, bukan Tuhan. Itu lagi kena juga mereka. Jadi intinya adalah pertama kesalahan dia adalah kalimat tadi itu, bahwa kalau seorang tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah itu, berarti dia bukan itu. Enggak, karena klaim itu bisa datang dari siapa orang lain. Yang kedua, memang harus ada klaim itu juga. Dalam artian gini, nggak sesimpel itu guys. Dalam artian gini ya. Informasi dari orang itu adalah tergantung levelnya, ya. Semakin tinggi level, semakin penting informasi itu, ya. Contoh misalnya, maaf ya, orang-orang yang level terendah misalnya. Saya bukan sedang menghina siapapun itu, tapi kadang-kadang mereka tuh tidak perlu menyampaikan bahwa saya adalah orang miskin misalnya, maaf ya. Tapi kita dengan melihat tampilannya kita tahu bahwa dia miskin misalnya gitu. Misal contoh, saya melihat ada orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang menuntun anaknya yang masih kecil gulung di jalan. Ya. Itu kita nggak perlu dia kasih tahu bahwa saya miskin, nggak perlu. Saya tahu bahwa miskin dan perlu bantuan. Itu kita bantu. Jadi ada hal-hal yang harus kita kasih tahu dan tidak. Kalau misalnya ada pemilik perusahaan, misalnya di kayak hotel itulah tempat saya kerja itu ya, ada kan itu ada tamu, ada pemilik. Itu kita nggak bisa bedakan, ya. Pemilik pakai mobil mewah, tamu juga pakai mobil mewah, tampilannya sama, kita nggak bisa bedakan. Itu perlu informasi, ya. Saya adalah tamu, saya adalah pemilik, perlu informasi. Tapi kalau kayak tadi ya, orang-orang yang level bawah mungkin ya, yang ibaratnya mereka tuh jarang juga ada orang-orang kaya yang mau begitu. Maksudnya tuh ngapain juga orang kaya bersendiwara gitu, atau orang miskin bersendiwara. Ini kita lepaskan semua sendiwara itu. Ya maksudnya gini lah, kita kan ngomongnya bukan level orang kaya dengan orang kaya, tapi orang kaya dengan pemilik. Ya, tamu orang kaya, pemilik orang kaya. Mereka tamu miskin. Tapi
Kita ngomong tentang orang miskin dengan orang kaya itu kan beda sekali. Jadi intinya adalah guys ya, sesuatu yang tidak perlu diinformasikan tentang dirinya itu kadang-kadang kita seringkali kita tidak perlu menginformasikan itu. Tapi untuk hal yang ini penting loh guys. Nabi, nah itu memang harus disampaikan siapa dia. Nah itu kita alhamdulillah kita temukan di Yesus dan Muhammad itu mereka menyampaikan tentang diri mereka, pengakuan tentang informasi yang diri mereka itu ada. Nah kita harus pakai itu informasi itu. Bahwa mereka hanya sama-sama mengakui hanya Tuhan, hanya Nabi, dan mereka sama-sama tidak pernah mengakui bahwa mereka Tuhan. Itu harus dipahami lagi begitu guys. Oh nggak ada Pak, kalau Muhammad sendiri berkata nggak ada Pak. Iya benar. Kenapa kamu pindah dia sebagai nabi sedangkan dia nggak pernah ngomong kalau dia nabi? Ya boleh saya jawab. Silakan. Jelas, oke. Gak pernah dia ngomong dia nabi. Anda baca hadis tuh, berapa banyak Nabi Muhammad tuh ngomong dia nabi guys. Makanya referensi dia hanya Quran. Salah. Jadi pengakuan nabi itu bukan hanya ada di Quran, tapi juga di hadis ya. Yang penting nabi harus ada pengakuan dari nabi siapa dia. Pengakuan adalah informasi. Itu harus kita pakai sebagai referensi. Jadi jangan Anda tuh Quran aja gitu kan. Anda nggak tahu ada namanya hadis. Jadi semua perkataan Muhammad tuh adanya di Quran dan hadis guys. Itu sih pahami lagi begini. Masalahnya firman ayat Al-Quran itu dari wahyu dari Allah diturunkan kepada malaikat melalui perantara malaikat Jibril. Mana ayatnya mana? Diberikan kepada ayatnya? disampaikan kepada Rasulullah. Ayatnya mana? Umat. Jadi narasinya nggak ada di situ. Oke, tidak ada. Tidak ada. Malah Allah sendiri yang akan menarasikan di atas. Ya, ada ayatnya ya. Kalau congornya ada teman-teman ya, 160 orang. Congornya ada, kalau ayatnya nggak ada. Datanya nggak ada teman-teman ya. Sementara kalau bacot dan congornya ada. Datanya ada di hadis. Dia nggak ngerti antara pengakuan itu nggak mesti ada di kitab suci guys. Pengakuan itu adanya dari orang tersebut di momen. Jadi sama kayak analogi seperti saya sampaikan. Ini saya ulang-ulang terus ya, biar Anda paham. Informasi itu kan pengakuan itu diri saya, bukan dari biografi saya. Ya. Kalau Anda cari biografi saya nggak ada itu. Yang adanya adalah dari pengakuan saya. Itu yang penting guys. Ya. Jadi mereka ini membatasi hanya di Quran. Enggak, Quran itu berisi firman Tuhan. Ya. Kalau melihat pengakuan itu harus Anda lihat dari sepanjang hidup Nabi Muhammad. Momen dari lahir dia hingga kematiannya. Harus ada dia mengaku seperti itu, dan itu terjadi. Adanya di mana? Di hadis guys. Itu sebab logikanya. Ada teman-teman 170 orang. Takut ke-10-nya yang takut dia malu, urat malunya udah putus. Iya, nggak apa-apa. Data nggak ada ya kan, dalil nggak ada, dari Al-Quran 180 orang nonton. Mungkin ada muslim yang bantu, monggo. Saya tanya Arsikal masih di situ? Minta bantuan tuh dia. Oke, Arsikal, ada nggak ayat di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad? Jadi yang malu tuh siapa sebenarnya? Jadi gini ya, Anda tuh sama kayak saya ulang lagi ya. Ini saya ulang-ulang terus biar Anda paham. Jadi ada orang seperti ini yang nuntutnya begini guys ya, analogi begini. Tolong minta kasih satu pengakuan dari orang ini, informasi dari orang ini tentang siapa dirinya yang ada di buku biografinya. Nah ini pertanyaan konyol. Masa dibatasi hanya di buku biografi? Harusnya kan tolong kalimatnya harusnya begini. Tolong kasih satu aja statement dari orang ini, pengakuan dari orang ini sepanjang hidupnya bahwa dia adalah seorang nabi. Harusnya begitu. Sama kayak dengan harusnya pertanyaan begini. Tolong kasih tahu statement Nabi Muhammad satu saja sepanjang hidupnya kapan dia mengklaim sebagai nabi. Harusnya kan begitu. Bukan tolong tunjukkan di Quran ayat yang mana Nabi Muhammad menguasai menjadi nabi. Masa dibatasi seperti itu? Ya, karena pengakuan Nabi Muhammad itu bukan hanya ada di Quran, tapi juga ada di hadis, guys. Jadi seperti saya katakan hadis itu nggak ada. Bahwa Nabi Muhammad itu hanya ngomongnya di Quran. Nggak begitu. Pengakuan. Apakah saya ngomong hanya buku biografi? Kan tidak. Bahkan biografi itu bukan mutlak berisi semua perkataan saya. Banyak juga perkataan penulis, pendapat mereka tentang kesehatan mereka tentang diri saya gitu. Jadi inilah tidak berakalnya mereka ini, guys. Nggak ngerti apa itu Quran,
nggak ngerti apa itu hadis, nggak ngerti apa itu pengakuan manusia, pengakuan seseorang, nggak ngerti mereka, guys. Ya, itu yang harus dipahami logika berpikirnya. Mengatakan kalau dirinya nabi. Dari tadi kayaknya abang terus yang bertanya. Saya dengerin. Arsikal. Tolong dengan nasi goreng nanya dengan segala hormat. Ya, dengan segala hormat, kutanya kepada Arsikal, pernahkah ada ayat di dalam Al-Quran di mana Muhammad mengaku bahwa dirinya nabi? Ada nggak? Kalau itu orang berpikiran saja sudah bisa menjelaskan itu. Tidak ada. Kenapa kau fitnah bahwa Muhammad nabi sedangkan di Al-Quran Muhammad tidak pernah mengaku sebagai nabi? Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad baru diajarkan kepada buset. Ya saya juga kesan begitu, firman diturunkan kepada Amanta gitu loh. Sama saya juga bisa ngomong-ngomong begitu, nanti kusebarkan. Ingat itu, lihat Nabi 26 itu. Nah, ini sama seperti anak kecil yang untuk gini, apa ya? Mana di buku harian, ya, pil pahit, yang mana dia menginformasikan bahwa dirinya adalah seorang sarjana. Mana? Kan sama seperti itu. Membatasi hanya sebatas buku harian, biografi atau catatan tersebut. Harusnya kan dilihat dari pengakuannya sepanjang hidupnya. Jangan dibatasi skopnya. Harusnya batasnya adalah pengakuan sepanjang hidup. Itu guys yang harus pahami. Ya. Jadi ini sama seperti anak kecil bahwa nuntut bahwa harus itu, nggak bisa begitu dong. Ya, dia nggak ngerti bahwa ini adalah ngomong tentang pengakuan seseorang tentang dirinya. Artinya itu pasti terjadi momen antara sepanjang hidup. Bukan dibatasi hanya di buku hariannya, di buku biografinya, atau catatan-catatan yang dibikinnya, nggak gitu logikanya guys. Ya, lucu. Jadi sama kayak gini juga ya. Misalnya ada toko HP lah misalnya. Ada counter Samsung, counter Nokia, counter Apple, counter Xiaomi dan segala macam. Kita mau cari HP Xiaomi misalnya. Lalu kita datang ke suatu counter HP. Nah, kita tegak di counter Apple. Lalu kita bilang, mana nih HP Xiaomi? Mana nih HP Xiaomi? Yang ada HP Apple cuman. Kita bilang, HP itu ada di seluruh counter ini, di seluruh toko ini. Nah, di toko ini ada banyak counter. Ada counter HP Apple, ada counter HP Samsung, ada counter HP Nokia. Kita bilang, di counter Apple ini emang nggak ada, tapi di counter sana ada. Di sana tempatnya. Enggak. Pokoknya harus di counter Apple ini. Counter ini. Kita terangkan bahwa ini counter Apple. Counter Xiaomi di sana. Enggak, saya mau di sini. Itu seperti kita sama seperti ngomong dengan orang seperti itu, guys. Yang nggak ngerti bahwa toko HP itu beda dengan counter Apple gitu, guys. Ya, counter per counter. Sama seperti pengakuan seseorang itu adanya di sepanjang hidupnya, bukan di kitab suci, bukan dibatasi hanya di kitab suci, guys. Itu harus dipahami loh pikirnya. Ya. Potong terus. Monggo. Intinya begini loh. intinya data nggak ada, dalil nggak ada, baca cuma doang, Sebentar lah. urat malunya udah putus. Siapa ini? Gini, saya gantian lah. Saya bertanya. Muhammad. Sekarang begini ya, kalau Muhammad saja tidak pernah mengatakan bahwa dirinya itu adalah nabi di dalam Al-Quran, lalu mengapa kamu fitnah bahwa Muhammad di dalam Quran itu adalah nabi? Nah, itu sudah menjurus itu Pak, nggak bisa Pak. Menjurus itu. Kok menjurus? Gimana sih kamu? Menyimpulkan itu. Juru tunjukkan bukti data nggak bisa, congor doang. Saya kasih analogi ya, sama kayak dia sedang ngomong gini orang ini ya. Kalau seorang marketing atau penjaga counter HP tidak pernah mengatakan mengatakan tentang HP Xiaomi,
di counter Apple, maka tidak ada HP Xiaomi. Kan nggak gitu logikanya. Ini counter HP Apple. Tentu dia akan jelaskan tentang Apple. Dia akan menunjukkan tentang Apple. Apa ditunjukkan tentang Xiaomi? Nggak mungkin. Situ Xiaomi bukan itu counternya. Dia akan tunjukkan tentang Xiaomi ketika Anda ada di counter Xiaomi. Kan begitu logikanya, guys. Anda mau cari HP Xiaomi di counter Apple, nggak ketemu. Anda mau cari informasi dari Nabi bahwa dia adalah Nabi, ada cari Quran, ya nggak ketemu. Cari ya di tempat lain, yaitu di hadis, guys. Itu sih pahami logika berpikirnya. Sebentar. Bener nggak sebentar kamu? Iya, jangan mau sebentar, mau lama juga percuma Pak, dicari juga kagak ada, gimana? Saya boleh bertanya. Saya tadi belum bertanya. Iya juga, akui dulu Muhammad tidak pernah mengaku nabi. Tidak. Silakan. Kenapa Tapi diakui dulu, enggak, kamu akui dulu bahwa Muhammad dalam Al-Quran. Itu tanggung jawab saya, Pak. Ini silakan bertanya nggak, Pak? Silakan. Tadi lu minta bantuan, lu udah cengeng, minta bantuan, tolong dibantuin yang Islam lain, tadi minta Saya bantuan. cari dalil. Tenang kamu, tenang Ya, kamu. pokoknya Sebelum apa yang kamu tanyakan ke saya, pertanyaan yang serupa saya balik ke kamu. Silakan, tanya. Silakan tanya. Nah, ini yang membuat diskusi ini tidak relevan karena kalau tadi ada menanya, kami menjelaskan. Guru tanya malah nggak jelas. nggak apa-apa Bang, kita tahu Tadi pengen nanya, sekarang dikasih suruh nanya malah ngebacot gak jelas. Silakan nanya. Bisa Jadi sebenarnya gampang, guys. Jawabnya gini ya, saya terangkan sekali lagi ya. Untuk mengetahui siapa orang itu, harus ada klaim dari orang itu, dia siapa, informasi dari dia siapa. Nah itu kan dilihatnya dari pengakuan dari dia sepanjang hidupnya. Bukan dibatasi hanya di buku hariannya, bukan dibatasi hanya di buku biografinya, bukan hanya dibatasi di buku catatannya, atau dibatasi hanya di Quran. Ya, enggak gitu. Perkataan Nabi itu bukan hanya ada di Quran, tapi juga di hadis, guys. Itu sih pahami logikanya, ya. Jadi Anda tuh membatasi sesuatu yang harusnya tidak terbatasi. Batasnya ada tetap, tapi Anda sempitkan batasannya, itu masalah situ. Sama kayak tadi, Anda cari HP Xiaomi di counter HP Apple yang nggak ketemu. Anda cari HP Xiaomi itu di toko HP yang di counter Xiaomi, gitu logikanya, guys. Sesimpel itu. Silakan nanya. Nah, saya tanya soal apa? Kenapa Abang mempercayai kalau Tuhan itu Yesus? Kenapa saya mempercayai kalau Tuhan itu Yesus? Kenapa saya mempercayai kalau Tuhan itu Yesus? Karena Yesus mengatakannya, memang akulah guru dan Tuhan. Itu akhirnya bunyinya adalah akulah guru dan Tuhan. Diubah jadi akulah guru dan Tuhan. Nah ini fatal sekali. Mengganti kata Tuhan dengan Tuhan itu kata yang fatal sekali. Kenapa? Coba kita masukkan kalimat ya. Tuan Hamid, Tuan Budi, masih cocok. Tuhan Allah, Tuhan Elohim, Tuhan Yahweh, Tuhan Allah masih cocok. Tapi jangan bayangkan kalimatnya diubah menjadi Tuhan Budi, Tuhan Ali, Tuhan Yesus. Gak cocok. Karena itu adalah nama-nama orang. Ya. Itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Budi, Tuhan Ali. Jadi Tuhan adalah sesuatu yang di luar konteks manusia. Maka dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Berarti sama dengan mengatakan bahwa Tuhan bukanlah manusia. Karena Allah adalah Tuhan. Jadi Tuhan bukanlah manusia. Makanya kata Tuhan nggak bisa disamakan dengan manusia. Kata sambung dengan manusia nggak bisa. Tuhan harus disamakan dengan Tuhan. Ya, manusia dengan manusia. Yesus manusia, itu fakta. Nggak bisa sandingkan kata Tuhan dengan manusia, nggak bisa. Maka Anda menyandingkan kata Tuhan dengan Yesus itu nggak bisa, guys. Karena Yesus manusia, sedangkan Allah atau Tuhan bukanlah manusia, guys. Itu sebab logika berikutnya. Oke, karena videonya jadi mungkin kita sudahi sampai sini aja, guys. Karena ini
Cuma itu Eternals berakhir kalau dia orang ini nggak paham esensinya ya, orang yang mencoba untuk memberikan gaming ini ya, yaitu dari pihak Kisan itu nggak paham esensinya. Kita skip aja videonya guys. Saya juga mau kerja pagi nih guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.